Bab 2. Nestapa Masa Remaja. Bunga mawar mendapatkan warna dan aromanya dari akarnya. Manusia memiliki kebajikan sejak masa kecil. Kanak-kanak adalah masa terindah dari semua musim kehidupan. Masa mendapat kasih sayang dari kedua orang tua saat mengukir cita-cita dan harapan masa depan. Pertengahan tahun 1994, masa kelulusan siswa sekolah dasar. Aman dengan keterbatasannya mampu meraih NEM atau nilai Eptanas murni tertinggi di kelas. Sementara Baim harus puas di peringkat kedua. Pendaftaran masuk SLTP ditentukan dari hasil NEM. Semakin tinggi NEM, semakin mudah memilih sekolah. Karena NEM-nya tinggi, Aman mendaftar di SMP Negeri 33 yang tidak jauh dari rumahnya. Pertimbangannya supaya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Sementara Baim melanjutkan SMP di Cimahi karena bapaknya ditugaskan di sana. Sejak itu Aman dan Baim jarang bertemu. Ketika Aman memasuki SMP, kondisi ayah belum kunjung membaik. Sejak tahun 1993 menjelang akhir balik, Aman sudah membantu orang tua berniaga kecil-kecilan. Sementara ayahnya menjalani rawat jalan secara rutin. Semenjak sakit, otomatis ayah tak lagi menjadi tulang punggung keluarga. Pemasukan dari usaha membuka warung kelontong semakin tergerus. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga untuk biaya berobat sang ayah. Beruntung, ada beberapa kontrakan yang menambah pemasukan bulanan. Tahun 1996, kondisi sang ayah semakin menurun. Keluarga sudah mengupayakan berbagai cara agar sembuh. Namun Tuhan mempunyai rencana yang berbeda. Pada 29 November 1996, tepat di usia 40 tahun, sang ayah berpulang ke pangkuan ilahi. Meninggalkan istri dan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang, kepergian sang ayah meninggalkan duka yang mendalam bagi ibunda, Aman, serta saudaranya. Aman kehilangan orang tua saat remaja, di usia 14 tahun. Ia merasa sangat terpukul. Kepergian sang ayah dianggapnya terlalu cepat. Ia belum siap menjadi anak yatim. Apalagi masa remaja tergolong usia yang masih labil. Kakek dan keluarga dekatnya selalu menyemangatinya. Karena tak ada ayah, Aman pun memanggil kakeknya dengan sebutan bapak sebagai pengganti orang tua. Kepergian sang ayah di usia 40 tahun sangat membekas di memori Aman. Angka 40 menjadi sesuatu yang sangat sakral baginya. Setelah ayah meninggal, Aman membantu ibunya menjaga warung. Sehabis sholat subuh, dia pergi ke pasar membeli bahan untuk membuat bala-bala atau bakwan. Gorengan buatan sang ibu dijual di warungnya. Aman berangkat berjalan kaki ke sekolah jam 6.30 pagi. Jarak rumah ke sekolahnya cukup dekat, tak sampai setengah jam. Pelajaran di SMP mulai jam 7 sampai jam 12 siang. Kepergian orang tua membuat Aman mencari kegiatan yang dapat menenangkan jiwanya. Saat menginjak kelas 2 SMP, Aman aktif mengikuti organisasi OSIS atau organisasi siswa intra sekolah di seksi ketakwaan. Dengan bergabung di seksi ketakwaan, Aman semakin dekat dengan kegiatan agama. Ia selalu pulang sekolah belakangan. Di musola, Aman sering mendoakan ayahnya. Kegiatan di seksi ketakwaan membuat Aman dikenal sebagai anak soleh. Sebagai anak yang dianggap lurus, Aman mendapat simpati dari para guru, termasuk wali kelasnya Pak Kusnadi. Pria berkumis tebal itu menyempatkan datang takziah ke rumah Aman di Jamika saat orang tuanya berpulang. Pak Kusnadi selalu mendukungnya agar tetap kuat dan tegar menjalani suratan Tuhan. Para guru juga mendorong Aman menjadi ketua DKM atau Dewan Keluarga Masjid. Pemilihan siswa sebagai ketua DKM bertujuan melatih jiwa leadership anak-anak. Guru berperan sebagai pembina DKM. Aman pun menerima tugas itu di samping sebagai pelarian untuk mencari kedamaian dari kegundahan hatinya. Jika ada masalah, Aman mencari solusi dengan melakukan sesuatu yang positif. Meski hanya musola, namun setiap hari Jumat digunakan untuk sholat Jumat bagi murid dan guru di sekolah. Sebagai ketua DKM, setiap Jumat pagi, Aman sudah datang ke sekolah, mempersiapkan pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Bersama teman-teman seksi kerohanian Islam, ia menyiapkan kotak amal, membersihkan musola, menggelar karpet dan sebagainya.
Kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun antara lain pembayaran zakat fitrah pada bulan Ramadan, penyembelihan hewan kurban dan pelaksanaan sholat Idul Adha. Suatu ketika Aman bertugas mengutip zakat dan infak dari teman-teman sekelas. Biasanya uang tersebut disimpan dulu. Setelah terkumpul semua baru disetorkan ke guru. Nah, sepulang sekolah Aman membawa uang itu ke rumah. Kemudian uang tersebut disimpan di laci. Suatu ketika ibunya tahu. Ia kaget melihat tumpukan uang yang cukup banyak. Ibu mulai curiga dari mana Aman mendapat uang sebanyak itu. Aman pun menjelaskan, uang itu titipan teman-temannya untuk membayar zakat. Sang ibu baru percaya setelah mengklarifikasi kebenarannya ke Pak Kusnadi. Ibu khawatir anaknya melakukan hal-hal yang tidak benar. Maklum, kondisi ekonomi mereka sedang tidak baik-baik saja. Di samping ketua DKM, Aman juga dipercaya teman-temannya menjadi ketua murid atau KM atau ketua kelas. Sebagai KM, banyak kegiatan yang dilakukan di sekolah, antara lain menyiapkan petugas upacara bendera setiap hari Senin, bergantian dengan kelas lain. Rangkap jabatan di masa remaja membuktikan kepercayaan teman-teman dengan leadership Aman. Jiwa kepemimpinan mulai ditempa sejak remaja. Di SMP terdapat pelajaran olahraga yang wajib diikuti semua siswa, yakni berenang. Sebagai KM, tugas Aman memungut iuran dari siswa untuk membayar tiket masuk kolam renang. Karena tugas tersebut, Aman mendapat dispensasi dibebaskan membayar tiket. Demikian juga saat pembagian buku LKS atau lembar karya siswa. Aman mengutip iuran ke siswa. Imbalannya ia mendapat buku LKS secara cuma-cuma. Dengan kondisi keuangan keluarganya, hal itu sedikit meringankan bebannya. Sepeninggal ayah, kondisi ekonomi keluarganya mulai kembang kempis. Tabungan sudah terkuras habis untuk biaya pengobatan ayah selama 3 tahun. Sampai-sampai ibunya terpaksa menggadaikan barang berharga untuk mencukupi kebutuhan. Bahkan saking tidak ada uang, Aman tidak bisa membeli sepatu baru. Alas kaki sepatunya yang sudah terkelupas tetap dipakai ke sekolah setiap hari. Hal itu membuat Pak Kusnadi yang merangkap guru BP atau bimbingan penyuluhan, iba. Kemudian ia membelikan sepatu baru untuk Aman. Banyak siswa yang heran dengan kebaikan Pak Kusnadi, padahal dia terkenal sebagai guru yang sangat galak. Namun perlakuannya pada Aman sangat berbeda. Pak Kusnadi sangat peduli. Perhatian Pak Kusnadi membuat Aman senang. Dia bisa pergi ke sekolah menggunakan sepatu baru. Rezeki anak soleh, celetuk teman-temannya. Saat usia Aman menginjak remaja, muncul kebiasaan pada dirinya yang tak lumrah. Ia senang mengumpulkan kaos kaki. Kebiasaan yang berbeda membuat Aman kerap mendapat sindiran dari temannya. Mereka menyebutnya sebagai si pengumpul kaos kaki bolong dan bau. Meski begitu, Aman tetap bergeming. Alasannya mengumpulkan kaos kaki karena suka dengan motif dan coraknya. Sejak SD, Aman termasuk anak yang berprestasi di kelas. Prestasi akademik itu berlanjut hingga SMP. Ia mampu mempertahankan ranking 3 besar. Setiap kenaikan kelas, Aman selalu mendapat penghargaan. Di akhir tahun ajaran, murid-murid yang mendapat ranking di kelas diberikan piagam penghargaan serta hadiah dari sekolah. Sebuah kebanggaan tersendiri bagi orang tua ketika anaknya mendapat ranking di sekolah, termasuk orang tua Aman. Memasuki kelas 3 SMP, ketika anak-anak sibuk memilih jenjang pendidikan berikutnya, Aman malah galau. Selepas lulus SMP, ia berniat melanjutkan pendidikan ke SMA favoritnya, yakni SMA Negeri 22 Bandung. Masa SMA merupakan masa yang indah bagi anak-anak remaja. Mereka bisa mengenakan seragam abu-abu dan celana panjang bagi anak laki-laki. Apalagi ada persepsi sebagian kalangan, SMA lebih bergengsi ketimbang STM atau sekarang SMK. Pengumuman kelulusan SMA tiba. Aman dinyatakan lulus SMP dengan NEM atau nilai Eptanas murni cukup baik. Sebenarnya ia dapat diterima masuk SMA Negeri 22 Bandung. Pendaftaran SMA menggunakan sistem pemeringkatan berdasarkan hasil NEM. Aman sangat senang dengan NEM yang diraihnya. Ia bisa masuk SMA favorit. Namun, ternyata ibundanya menghendaki Aman sekolah di STM. Sang ibu berpikir,
Jika lulus sekolah dan tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, Aman bisa langsung masuk dunia kerja. Ibu ragu apakah sanggup membiayai Aman sampai kuliah. Apalagi pemasukan keluarga dari warung dan kontrakan belum bisa diandalkan. Terjadilah pergulatan jiwa di hati Aman. Di satu sisi, ia ingin melanjutkan studi sesuai keinginannya. Di sisi lain, ia harus berbakti pada ibu. Apalagi sang ayah sudah tiada. Meski berat hati, namun Aman tak kuasa menolak nasihat ibunda. Akhirnya ia pun menggantungkan impiannya mengenyam pendidikan di SMA. Belajar bisa dilakukan di mana saja. Baginya berbakti kepada orang tua adalah amal yang utama. Semenjak ayahnya meninggal, Dani lebih dulu masuk STM. Ia tinggal dan diasuh waknya di Cigondewah, Bandung. Aman tinggal di rumah bersama ibu dan adiknya. Sebagai anak terbesar, mau tidak mau ia harus mengambil peran sang ayah. Ibunya fokus mengurus rumah tangga. Sepulang sekolah, sekitar jam 13, rutinitas Aman bergantian dengan ibu menunggu warung. Waktu itu belum ada minimarket modern. Warung tradisional masih laku. Di Jamika banyak penduduk urban. Orang yang belanja ke warungnya tidak hanya warga sekitar. Kadang ada saudara jauh yang datang ke rumah keluarganya yang tinggal di Jamika. Mereka mampir sekadar minum di warungnya. Aman punya inisiatif menyediakan meja dan kursi. Pembeli yang datang bisa minum kopi atau ngeteh sambil duduk-duduk. Jika sekarang minimarket modern menyediakan tempat duduk dan meja, Aman sudah melakukannya sejak lama. Keseharian Aman sejak kecil sudah ditempa dunia perdagangan, membuat jiwa wirausahanya dipupuk sejak dini. Sesuai teori, faktor kesuksesan seseorang dibentuk 10% bakat atau talenta dan 90% lingkungan. Orang yang tinggal di desa dari keluarga petani, kemungkinan besar akan menjadi petani. Orang yang dikelilingi dunia usaha, besar peluang kelak akan menjadi seorang pengusaha.